saya Siti Hidayah dengan NIM 860580749 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas topik tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah filsafat ilmu. Sebelum kita bahas ke topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan, ketika kita mendengar kata pendidikan tuh biasanya apa sih yang terbayang di kepala teman-teman semua? Biasanya kan yang terbayang itu kayak adalah guru yang mengajar dan siswa yang belajar di kelas, bukan? Namun, sebenarnya pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan belajar mengajar. Di balik proses tersebut, terdapat pemikiran yang mendalam tentang tujuan pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai yang ingin dibangun. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmiah serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jawabannya adalah filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memberikan landasan bagi ilmu pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan dipahami sebagai satu bidang ilmu yang memiliki objek kajian yang jelas. Apa sih objek kajiannya? Yaitu proses belajar manusia serta perkembangan peserta didik. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat keilmiahan pendidikan dengan menekankan pentingnya penggunaan teori, penelitian, serta metode ilmiah dalam memahami proses pendidikan. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya didasarkan pada pengalaman semata, tetapi juga pada kajian ilmiah yang sistematis. Di samping itu, filsafat ilmu juga menekankan nilai-nilai dalam pendidikan, seperti pembentukan karakter, tanggung jawab, serta nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik. Untuk poin yang kedua, atau soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jawabannya, dalam kenyataannya, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan filsafat ilmu. Hal ini karena dalam praktik pendidikan sering muncul berbagai fenomena baru seperti perkembangan teknologi dalam pembelajaran yang inovatif maupun perubahan kurikulum. Nah, fenomena tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan agar lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi bahan refleksi filosofis yang mendorong perkembangan kajian ilmu. Untuk memahami berbagai persoalan pendidikan tersebut secara lebih mendalam, filsafat ilmu memiliki cara analisis yang khas. Untuk poin yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jawabannya adalah filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan pendidikan secara lebih mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas ya tentang 3 ini. Yuk kita ulas lagi. Apa sih ontologi itu? Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian pendidikan, yaitu proses belajar manusia dan perkembangan peserta didik. Untuk epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dalam konteks pendidikan. Hal ini berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi pengajaran, serta penelitian pendidikan. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Melalui pendekatan ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut, berbagai persoalan dalam pendidikan dapat dianalisis secara lebih sistematis dan mendalam. Konsep filsafat ilmu ini sebenarnya tidak hanya bersifat teori. Ketiganya kita juga dapat melihat penerapannya dalam praktik pendidikan sehari-hari. Nah, contohnya untuk nomor 4. Salah satu contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam penyusunan kurikulum pendidikan. Rancang tidak hanya untuk menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta karakter peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran di kelas, guru tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mendorong siswa untuk berdiskusi, bertanya, serta memahami makna dari pengetahuan yang dipelajari. Contoh lainnya dapat dilihat dari kebijakan pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan karakter, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran yang penting dalam merancang sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan bermakna. Untuk penutupnya, sebagai kesimpulan, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memberikan landasan filosofis,
kerangka analisis, serta nilai-nilai yang menjadi dasar perkembangan pendidikan. Dengan adanya hubungan timbal balik tersebut, pendidikan dapat terus berkembang menjadi ilmu yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga bermakna bagi kehidupan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.